Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada subuh ini kita dimudahkan untuk menghadiri sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi amal soleh, pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Allahumma amin. Karena siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Sebagaimana firman Allah, wa amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebagai bagian dari pembahasan tarjih, yaitu keutamaan bulan Zulhijjah, bulan yang akan kita jelang 20 hari lagi, bulan ke-12 dari tahun Hijriah atau bulan-bulan Qamariyah. Ada satu pandangan dalam keilmuan Islam, yaitu al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Jadi orang beriman mengamalkan apa yang Allah perintahkan maupun menjauhi apa yang Allah larang lebih utama didasarkan pada ilmu. Bahkan kalimat la ilaha illallah itu juga mengandung apa yang tadi disebut al-ilmu qabla al-amal, ya. Karena Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, artinya berilmulah dulu bahwa Allah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ayat inilah yang sering menjadi dalil berilmu sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini slide yang sudah cukup lama saat saya menjadi ketua majelis tabligh pada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Tapi walaupun sudah lama, isinya ya tidak berubah insyaallah. Nah, kita awali dengan firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat kedua. Wa layalin ashrin. Jadi setelah Allah bersumpah dengan wal fajar, demi waktu subuh, ada yang mengatakan demi sholat subuh, Allah kemudian berfirman walayalin ashrin, demi 10 malam, demi hari yang 10. Jadi dalam sumpah yang kedua ini ada 3 pendapat para ulama. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan 10 hari di sini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir dan pendapat yang terkuat. Yang kedua mengatakan 10 hari pertama bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam. Yang ketiga mengatakan 10 hari pertama atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang lebih tepat adalah yang pertama, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Ini sumpah Allah tentang 10 hari.
Nah, berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa walayalin ashrin itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Dalam Sahih Bukhari, juga dalam Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu sholih biha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Jadi kata Rasulullah, tidak ada hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr. Yang dimaksud hari-hari ini itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi kita beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu paling disukai oleh Allah, sekalipun di bulan Ramadan dibanding bulan Ramadan. Nah, hal ini membuat para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ternyata ada hari yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya untuk beramal soleh dan lebih disukai oleh Allah di hari itu ketika dia beramal soleh. Nah, ketika ditanya sesuatu yang disukai oleh Allah yang lain untuk membandingkan, yaitu berjihad, qalu, kata para sahabat, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah." Sebagaimana diketahui dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud bertanya, "Ayu amalin ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling disukai oleh Allah? Nah, Nabi menyebutkan 3. Ada as-sholatu ala waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian yang ketiga al-jihad fisabilillah. Nah, sepengetahuan para sahabat pada saat itu, berjihad itulah yang paling disukai oleh Allah, sehingga mereka mencoba membandingkan dengan jihad. Apakah beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu tetap lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Maka mereka bertanya kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Walal jihad fi sabilillah. Termasuk jika dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah, masih lebih disukai oleh Allah beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Tetapi Rasulullah mengecualikan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau orang yang berjihad itu yang keluar dengan jiwa dan harta bendanya itu tidak kembali. Maksudnya tidak kembali kira-kira apa? Dia pergi jihad tapi enggak kembali. Nah, dia syahid. Nah, baru itu lebih disukai oleh Allah. Jadi kalau dari medan jihad dia kembali, walaupun mungkin tangannya patah, tersabet pedang, atau mungkin dadanya tertusuk panah, ya, tapi masih hidup dan kembali, maka tetap lebih utama beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Inilah sudah tentu yang menjadi motivasi bagi kita semua, karena ini 10 hari terbaik dalam 1 tahun yang kita isi dengan berbagai varian amal soleh yang mendatangkan pahala dari sisi Allah Ta'ala. Apa diantaranya? Bisa melaksanakan puasa sunnah, bertahlil, bertakbir, bertahmid. Jamaah haji kita sudah pada berangkat gelombang pertama, mungkin Malang Raya masuk gelombang kedua. Kemudian sholat Id, Idul Adha, kemudian berkorban di tanggal 10 dan hari Tasyrik 11, 12, 13, dan secara umum memperbanyak amal soleh yang lainnya. Kita mulai dari puasa. Dianjurkan berpuasa di 9 hari bulan Zulhijjah. Jadi sejak tanggal 1 sudah dianjurkan berpuasa.
An Hunaidah bin Khalid an imraatihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Hunaidah radhiyallahu anhu, dari istri sahabat Hunaidah, dari sebagian istri-istri Nabi. Jadi hadis ini didengar oleh istri Hunaidah dari sebagian istri Nabi, dan Hunaidah mendengar dari istrinya. Kata istri Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yawma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr awwal itsnain minasyahri wal khamis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa-puasa sunnah. Yang pertama 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari Asyura tanggal 10 Muharram, 3 hari setiap bulan, apakah di awal bulan, apakah di tengah bulan, atau di akhir bulan, apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut, pokoknya 3 hari. Tapi puasa 3 hari yang paling utama adalah puasa Yaumul Bid, 13, 14, dan 15. Tapi kalau kita ada uzur pada tengah bulan itu, mungkin bepergian, mungkin sakit, maka puasa 3 hari yang lain, di akhir mungkin, atau di awal mungkin. Pokoknya puasa 3 hari 1 bulan sama dengan puasa 1 bulan penuh, karena satu kebaikan nilainya 10. Kalau kita puasa Ramadan plus puasa 6 hari di bulan Syawal, sama dengan puasa setahun, karena 1 Ramadan sama dengan 10 bulan, 6 hari Syawal sama dengan 60 hari, 60 hari sama dengan 2 bulan. Jadi 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Kemudian puasa Senin dan Kamis. Jadi diantara puasa-puasa sunnah yang disebutkan dalam hadis ini ada puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asri qad. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa pada 10 hari Dzulhijjah sama sekali. Berarti ini bertentangan dengan penjelasan hadis secara umum puasa-puasa sunnah. Tapi para ulama mengatakan berkaitan dengan riwayat Aisyah ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Nabi SAW meninggalkan puasa ketika itu, padahal beliau suka untuk melakukannya karena khawatir umatnya menganggap puasa tersebut wajib. Artinya, kalau Ibunda Aisyah selama di rumah Ibunda Aisyah itu Nabi tidak terlihat puasa, bukan berarti tidak ada puasa. Karena Ibnu Hajar mengatakan Nabi khawatir kalau puasa terus itu dianggap puasa wajib. Jadi terlihatlah oleh Ibunda Aisyah selama Nabi berada bersama beliau tidak pernah puasa selama 10 hari bulan pertama bulan Dzulhijjah. Maksudnya 10 di sini ya 9, karena hari ke-10 itu hari yang diharamkan puasa karena di hari raya. Berikut 3 hari berikutnya disebut hari tasyrik, ya, jadi hari-hari yang diharamkan puasa. Imam An-Nawawi mengatakan beliau, yaitu Nabi, tidak puasa karena sakit, atau bisa jadi karena bepergian, atau karena alasan lain, atau karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat beliau berpuasa pada 10 hari itu. Tetapi tidak dapat dikatakan tidak ada puasa pada hari-hari itu menurut dasar perintahnya. Dalam kitab Syarah Muslim, Imam Ahmad menjelaskan bahwa maksud riwayat Aisyah adalah Nabi SAW tidak berpuasa penuh selama 10 hari Dzulhijjah. Sedangkan maksud riwayat Hafsah atau Hunaidah
adalah Nabi SAW berpuasa di mayoritas hari yang ada. Jadi dari 9 hari itu mungkin puasa 7 hari, mungkin 6 hari. Nah, ini kata Imam Ahmad. Jadi hendaklah berpuasa di sebagian hari dan berbuka di sebagian hari yang lain. Kesimpulannya, boleh berpuasa penuh selama 9 hari bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 9, atau berpuasa di sebagian hari. Jadi sebagai upaya kompromi hadis, terutama tanggal 9, karena tanggal 9 itu hari Arafah. Jadi kalau misalnya tidak berkenan semuanya, ya ambil daunnya. 1 puasa, 2 berbuka, 3 puasa, 4 berbuka, 5 puasa, 6 berbuka, 7 puasa, 8 berbuka, 9 puasa. Itu sudah banyak. Atau ambil Senin Kemis plus tanggal 9, atau paling tidak sehari puasa, yaitu tanggal 9. Jangan sampai tidak ada puasa sama sekali, walaupun itu puasa sunnah. Bagaimana dengan puasa hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah secara khusus? Terdapat hadis yang menyatakan orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah maka baginya pahala puasa 1 tahun. Namun hadis ini hadis palsu, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, As-Suyuti dalam kitab Al-Masnu', dan Asy-Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Oleh karena itu tidak perlu berniat khusus untuk puasa pada tanggal 8 Zulhijjah, karena hadisnya dhaif, paling tidak dhaif, ya, walaupun tadi ada yang mengatakan palsu. Namun jika berpuasa karena mengamalkan keumuman hadis sahih tadi yang di awal, yaitu memperbanyak amal soleh, dan puasa itu bagian dari amal soleh, maka diperbolehkan. Disarikan dari fatwa Yas'aluka Syekh Isamuddin Affana. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu amalan kita di 10 hari pertama Zulhijjah. Yang ahli puasa ya ambil semua, nggak apa-apa, 1 sampai 9. Yang tidak termasuk ahli puasa minimal 1 hari, yaitu pada tanggal 9 yang disebut dengan puasa Arafah, ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji dan merupakan rukun. Tidak sah hajinya kalau tidak wukuf di Arafah. Terutama puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dalam hal ini Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu." Berpuasa hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni kesalahan, mengampuni dosa setahun yang lalu, dan mengampuni dosa setahun yang akan datang. Jadi kafarat penghapusan dosa terjadi 2 tahun dengan puasa tanggal 9 Zulhijjah, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Jadi belum berbuat sudah ada jaminan diampuni kesalahannya. Tapi bukan berarti kemudian, saya kan sudah ada jaminan ampunan, jadi boleh berbuat jahat, ya. Tidak seperti itu, ya. Karena bisa jadi ada penjelasan ulama bagaimana diampuni setahun yang akan datang dosa-dosa seseorang. Ada yang mengatakan dia tidak mudah terjerumus dalam lembah kemaksiatan, jadi dia mampu menjaga diri. Atau kalaupun dia terjerumus, dia akan segera tidak mendapat taufik untuk bertobat, sehingga Allah mengampuninya. Jadi tidak bisa kemudian dijadikan jaminan atas diri pribadi, wah kalau gitu nanti setelah saya puasa Arafah setahun ke depan saya bebas melakukan apapun. Nah, tidak seperti itu. Kemudian terkait dengan tahlil, takbir, dan tahmid atau zikir secara umum, Nabi mengatakan, "Ma min ayyam a'zamu indallah
wala ahabbu ilaihi minal amal fihinna min hadzal ayyam al-ashr. Tidak ada hari di sisi Allah yang lebih agung, di mana amal di dalamnya lebih disukai oleh Allah. Jadi kalau di hadis sebelumnya tadi dikatakan lebih disukai oleh Allah saja, di sini ada tambahan lebih agung di sisi Allah daripada 10 hari ini, yaitu maksudnya 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian Nabi memerintahkan fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyak tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah. Perbanyak takbir, ucapan Allahu Akbar. Perbanyak tahmid, ucapan alhamdulillah atau zikir secara umum. Jadi ada rangkaian 5 zikir itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu sudah termasuk tiga-tiganya tadi. Ada tahlilnya, ada takbirnya, ada tahmidnya. Bahkan ada tambahan tasbih dan hauqalah. Tasbih itu subhanallah, hauqalah itu la haula wala quwwata illa billah. Jadi memperbanyak kalimat itu. Tidak harus ketika berada di masjid. Mungkin berada di kendaraan, mungkin sedang menunggu antrian ATM atau antrian bank dan lain sebagainya. Nah, ada istilah ayyam ma'lumat. Di sini dalam ayat-ayat haji dijelaskan liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Apa yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat di sini? 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, ini dasar berzikir secara umum menyebut nama-nama Allah, wa yazkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Nah, jadi ini salah satu dasar kuat dari Al-Quran tentang amalan berzikir di 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian ada istilah ayyam ma'dudat, wazkurullah fi ayyam ma'dudat, hari yang berbilang. Menurut Ibnu Abbas ini 3 hari setelah 10 hari tadi, yaitu hari-hari tasyrik. Jadi di sini juga dianjurkan banyak berzikir. Bahkan di setiap selesai sholat 5 waktu dianjurkan bertakbir ya, sampai asar hari ke-13 bulan Zulhijjah. Setelah itu maghrib pada hari itu sudah tidak ada. Yang terakhir hari ketiga tasyrik, yaitu hari ke-13. Ini penjelasan Ibnu Abbas tentang 2 istilah tadi. Ada ayyam ma'lumat, ada ayyam ma'dudat. Pada bab keutamaan amal pada hari-hari tasyrik, Ibnu Abbas berkata, maksud firman Allah, sebutlah nama Allah pada hari yang tertentu, Al-Hajj ayat 28, adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sedangkan ayyam ma'dudat, hari berbilang, surat Al-Baqarah ayat 203, adalah hari tasyrik. Jadi 13 hari dianjurkan banyak berzikir. Tidak sebatas zikir pagi, sore, zikir setelah sholat, zikir sebelum tidur, tapi lebih banyak dari itu, karena itu hari khusus untuk memperbanyak zikir. Kemudian di hari ke-9 khususnya pada 10 hari pertama Zulhijjah itu dianjurkan untuk mengucapkan tahlil yang lengkap. Karena Nabi bersabda, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Tidak hanya bagi jamaah haji yang sedang wukuf, tapi juga bagi yang tidak berangkat haji pada tahun itu dianjurkan memperbanyak doa. Maka
maka pilih doa terbaik yang ingin dipanjatkan, apalagi dalam keadaan sedang berpuasa Arafah ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk tidak berdoa, walaupun tidak harus habis sholat ya. Jadi kita berwudu, kemudian sholat sunat duha, kemudian berdoa yang panjang, itu adalah suatu yang dianjurkan pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan, apa yang Nabi ucapkan dan nabi-nabi sebelum beliau adalah tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi di samping memanjatkan doa, khususnya di hari ke-9 ini membaca banyak tahlil ya. Jadi bukan tahlilan, tapi tahlil yang dibaca sepanjang hari ke-9 ini. Bagaimana dengan takbir? Nah, ada istilah takbir mutlak. Takbir mutlak ini takbir yang diucapkan kapan saja sejak masuk 1 Zulhijjah. Karena mulainya waktu untuk bulan Islam itu kan setelah maghrib. Jadi perpindahan waktu, perpindahan hari itu mulai maghrib itu sudah masuk hari yang berikutnya. Kalau di tahun Masehi itu dihitung jam 00, jam 12 malam. Nah, sedangkan di kalender Islam masuknya waktu maghrib, terbenamnya matahari. Nah, dari terbenamnya matahari hari terakhir bulan Zulqa'dah masuk 1 Zulhijjah, di samping kita berdoa karena melihat hilal atau masuknya hari pertama bulan, suatu bulan ya, maka dianjurkan untuk memperbanyak zikir ya. Jadi takbir mutlak itu takbir yang tidak ditentukan kapan dilakukan, di mana dilakukan. Sedangkan takbir muqayyad, takbir yang ditentukan waktunya, takbir yang dilakukan setelah sholat 5 waktu, itu takbir muqayyad. Ini dalil-dalil untuk takbir yang mutlak. Tadi sebagian dari ini sudah kita baca. Dalil yang keempat, dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Mereka berdua mengucapkan kalimat takbir, kemudian orang-orang pun bertakbir disebabkan mendengar takbir mereka berdua. Jadi dalam bayangan banyak masyarakat, takbir itu ya malam hari raya saja. Nah, tanggal 1 Syawal misalnya. Kemudian takbiran tanggal 10 atau malam tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau ada takbir sejak 1 Zulhijjah itu ada takbir. Nah, jadi takbir ya sendiri-sendiri saja supaya tidak membingungkan. Karena tidak tidak banyak diketahui tentang kebolehan takbir sejak tanggal 1 Zulhijjah. Nah, kemudian takbir muqayyad. Takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setiap habis sholat fardu. Kapan mulainya? Para sahabat berbeda pendapat ya. Pertama dari Umar bin Khattab, bahwa Umar dulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 sudah mulai takbir sampai setelah zuhur pada tanggal 13 Zulhijjah. Ini Umar ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Ali bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah asar tanggal 13 Zulhijjah. Ada kesamaan dengan Umar memulainya.
yaitu setelah subuh tanggal 9 Zulhijjah, tetapi berbeda berakhirnya. Kalau Umar tadi berakhirnya setelah zuhur, setelah asar sudah nggak ada takbir, tapi Ali berakhirnya setelah asar. Jadi beda di kapan terakhirnya, sama di kapan mulainya. Yang ketiga, Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13. Ia tidak bertakbir setelah maghrib, berarti terakhir setelah asar. Sama dengan siapa ini? Sebelumnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian terakhir yang keempat, Ibnu Mas'ud bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Sama juga dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi yang berbeda di sini hanya Umar bin Khattab. Beliau mengakhiri takbirnya setelah zuhur. Setelah asar sudah tidak ada takbir. Jadi bertakbir sudah dimulai sejak subuh tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah juga dalam hadis ini, hadis Daruqutni dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subuh min ghadati Arafah yuqbilu ala ashabi fayaqul ala makanikum. Adalah Rasulullah apabila sholat subuh atau selesai sholat subuh pada hari Arafah, berarti tanggal berapa nih? Hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Menghadap ke arah sahabat dan berkata, tetaplah kalian di tempat. Kemudian beliau bertakbir. Beliau bertakbir sejak subuh hari Arafah sampai setelah sholat asar hari tasyrik. Jadi Nabi sendiri bertakbir sejak setelah subuh hari Arafah dan berakhir setelah asar hari ke-13, hari terakhir hari tasyrik. Nah, jadi namanya takbir muqayyad, takbir yang ditentukan waktunya, yaitu setelah sholat 5 waktu. Kalau takbir mutlak tadi, takbir yang kapan saja ingin dilakukan, tidak harus setelah sholat. Kemudian menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya, bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk datang ke tanah suci, berziarah di Baitullah dan di Masjid Nabawi. Allahumma amin. Ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia kepada Allah adalah berhaji ke Baitullah bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Jadi kemampuan atau istitoah di sini macam-macam. Ada kemampuan kesehatan, dan ini sangat ditekankan oleh pemerintah Indonesia. Kalau hamil tidak jadi berangkat, ya, diganti sama antrian berikutnya. Kemudian yang pada saat sudah waktunya kemudian nggak bisa melunasi, ya, yang masuk antrian berikutnya. Begitu seterusnya. Tapi paling tidak kita sudah berusaha mendaftar. Kalau nanti usia kok tidak ya sudah niat untuk suatu perbuatan baik, itu sudah terhitung pahalanya 1. Ya. Jadi setelah mendaftar, iringi terus dengan berdoa. Karena semua yang atur itu Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita perkirakan, wah ini saya daftar sekarang berarti 35 tahun lagi baru berangkat. Ya nggak usah pikirkan itu, ya nanti wariskan aja atau dibadalkan oleh keluarganya nanti. Ya, minimal harus punya keinginan kuat untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Tapi kalau misalnya tidak mampu, betul-betul tidak mampu, sudah berusaha dan seterusnya, ya Allah mengatakan bagi yang mampu. Kemudian umrah. Al-umratu ilal umrati kafarat
lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa ilal jannah. Antara satu umroh dengan umroh berikutnya yang dilakukan, kalau pemerintah Saudi minimal 3 tahun ya. Jadi itu bisa umroh lagi berikutnya minimal 3 tahun karena banyaknya yang melaksanakan umroh. Maka antara umroh satu dan umroh berikutnya itu ada penghapusan dosa. Adapun haji yang disebut dengan haji mabrur, tidak ada istilah haji mabrur dalam Al-Quran. Haji mabrur itu dalam hadis Nabi sebagaimana dalam hadis ini, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang pantas untuk mereka melainkan surga. Jadi hanya surga yang pantas untuk memberi balasan kepada yang memperoleh haji mabrur. Kemarin saya menulis haji mabrur dan seruan perdamaian dunia ya, mengingat kawasan Timur Tengah, kawasan Asia Selatan itu agak bergejolak, sehingga harapannya haji mabrur itu paling tidak bisa menyerukan pada dunia untuk melakukan perdamaian tanpa memandang suku, ras dan lain sebagainya. Karena haji mabrur itu tidak sebatas ritual di sana saja. Bagaimana pulangnya itu menjadi lebih baik, bagaimana pulangnya itu bisa memberikan dampak pencerahan kepada dirinya dan orang-orang di sekitar. Mungkin ini karena masih banyak, kita masih ada Kamis keempat. Insyaallah kita lanjutkan di Kamis keempat tentang keutamaan wukuf di Arafah dan kemudian tentang kurban ya, tentang fikih kurban. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Mau berangkat haji ini insyaallah. Waalaikumsalam. Sekarang menggantikan maksud apakah itu juga berlaku juga bagi yang baik puasa atau tidak puasa terpenuhnya utama? Sebaiknya tidak puasa. Tidak puasa. Yang wukuf itu sebaiknya tidak puasa. Ya. Bahkan sebagian ulama makruh puasa untuk jemaah haji supaya dia kuat untuk melaksanakan ritual, karena itu baru hari pertama kan, masih ada 4 hari ke depan. Nah, kalau puasa dikhawatirkan masih awal haji sudah lemas, lelah, kemudian pingsan misalnya. Nah itu kan nanti sia-sia, sementara untuk haji itu daftarnya nunggunya lama. Jadi tidak perlu puasa bagi yang wukuf, tetap menjaga stamina karena itu masih awal-awal ritualnya sampai nanti hari ke-13 Zulhijjah baru selesai. Jadi lebih utama tidak berpuasa khusus untuk jamaah haji karena dia sudah dalam ibadah yang luar biasa, ibadah yang puncak ya. Nantilah puasa pada hari yang lain setelah semua ritual haji selesai dilaksanakan. Kalau dia ingin puasa ya silakan ya. Walaupun tadi disebutkan diampuni dosa setahun yang lalu, diampuni dosa setahun yang akan datang untuk puasa Arafah. Tapi hukum di Arafah itu sudah mendatangkan ampunan, sebagaimana hadis yang di depan ini ya. Dalam slide ini, idza kana yaumu Arafah fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yubahi bihimul malaika. Pada hari Arafah Allah membanggakan hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah itu kepada para malaikat. Wa yaqul unzuru ila abdi, unzuru ila ibadi, atauni sya'san gubaron
sahina min kulli wajibin amin. Jadi Allah berfirman pada para malaikat, lihat tuh hamba-hambaku di padang Arafah sedang wukuf. Mereka datang dengan baju berdebu dan lain sebagainya ya, dari berbagai penjuru dunia. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kalian para malaikat bahwa aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama min yaumin aktsaru atiqan minan nar min yaumi Arafah." Maka Rasulullah kemudian bersabda setelah sebelumnya sebagai hadis qudsi ya, tidak ada hari di mana Allah banyak membebaskan para orang yang terdaftar di neraka kemudian dibebaskan dari daftar yang ada masuk neraka, itu dibebaskan. Dan hari terbanyak yang Allah bebaskan itu hari Arafah. Jadi setiap malam itu ada pembebasan sebenarnya dari daftar penghuni neraka. Tapi yang paling banyak dibebaskan itu saat hari Arafah. Artinya orang yang wukuf itu sudah dapat ampunan walaupun tidak puasa Arafah. Bahkan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Nah, karena itu bagaimana nanti khususnya jamaah haji yang berangkat betul-betul memanfaatkan wukuf di Arafah itu untuk banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bertahmid, bertahlil dan seterusnya, memanjatkan doa-doa sesuai dengan hajatnya, mendoakan para pemimpin, mendoakan sahabat, keluarga dan lain sebagainya. Sehingga betul-betul selama berada di Arafah itu terisi dengan baik waktu-waktunya untuk semuanya menghadap Allah melalui zikir-zikir, sholat dan mendengar khutbah. Apalagi tahun ini wukufnya hari Jumat, jadi disinyalir oleh banyak ulama wukufnya akan terjadi pada hari Jumat, sehingga disebut sebagai Haji Akbar. Ada lagi? Baik, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini jemaah haji dari Indonesia itu ketika di imigrasi itu ketahuan koper besar itu udah berisi baju tapi berisi rokok Ya. yang mungkin memudahkan yang sudah kita. Nah ini apakah berhajinya itu terpengaruh Pak? Kecuali ketika saya dulu pulang haji itu ada teman dari Sumeneb, koper besar itu juga tidak berisi baju tapi berisi air zam-zam. Menurut hemat saya, dan itu lolos. Menurut hemat saya itu bonus gitu loh Pak. Bagaimana ini? Yang pertama, bahwa dipanggil oleh Allah itu ada dua. Dipanggil secara administratif karena dia sudah bayar, sudah antriannya sudah sampai, tetapi hatinya sebenarnya tidak terpanggil. Yang kedua, bisa terpanggil secara administratif plus terpanggil secara spiritual. Dengan itu dia kemudian betul-betul mempersiapkan diri. Yang kedua, bahwa ketaatan kepada Allah itu harus berpengaruh ketaatan pada aturan yang ada. Karena aturan yang ada itu dibuat untuk kebaikan dan keselamatan, keamanan jamaah haji itu sendiri. Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Jadi Indonesia itu menyiapkan banyak petugas. Karena itu yang mengurus haji ini memang yang paling utama adalah Kementerian Agama. Tapi tidak lepas dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, semuanya terlibat karena bangsa kita, warga kita pergi ke luar negeri, tidak pergi dengan keinginan sendiri, tapi dikawal, dijaga oleh pemerintah. Bahkan kita punya undang-undang haji. Maka sebagai
dari ketaatan kepada Allah, maka taatlah pada peraturan yang ada. Kalau sudah punya niat itu, maka insya Allah akan berjalan lancar dan meringankan tugas para petugas yang ada. Jadi kalau kita memberatkan para petugas, ya mungkin juga kita akan mengalami kesulitan nantinya. Jadi ringankanlah tugas para petugas supaya juga bisa ikut haji dengan baik. Jadi tugas utama petugas haji itu bukan haji, dia bertugas karena dia dibayar oleh negara melalui uang jemaah itu, sebagian dari uang jemaah. Maka tugas utamanya ya harus mengawal para jemaah haji sampai bisa haji, kemudian baru dia ikut haji. Jadi dia tidak datang untuk haji, dia datang untuk bertugas. Ya, untuk itu karena kita ini sebangsa, ya kita taati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Boleh bawa rokok, tapi hanya dua slot aja maksimal. Tapi sebaiknya nggak usah merokok lah. 40 hari libur sulit ya, 40 hari libur. Mungkin kalau banyak itu bisa dijual lebih mahal. Ya niatnya sudah tujuan bisnis kalau gitu. Ya atau untuk bagi-bagi, wallahu a'lam. Yang merokok masih dibolehkan untuk melakukan itu. Tapi kalau banyak-banyak seperti itu, nanti khawatir niatnya untuk betul-betul ibadah itu terpengaruh, tergantikan dengan niat bisnis lah, tergantikan dengan niat santai-santai dan seterusnya. Kita niat untuk ibadah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Banyak hal yang kita tinggalkan di sini. Kalau untuk hal-hal yang tidak untuk tujuan ibadah, ya sepertinya tidak mencapai puncak spiritualnya. Karena sebenarnya ibadah haji ini kan perjalanan totalitas seorang hamba. Setelah dia syahadat, sholat, kemudian mungkin dia termasuk yang bayar zakat, ya bayar zakat. Di Ramadan dia puasa, dan puncaknya haji. Di situlah totalitas harta, totalitas fisik yang dia serahkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia manfaatkan itu sehingga pulangnya betul-betul memperoleh kemakburan, betul-betul ada perubahan secara spiritual, betul-betul ada nilai yang diperoleh sehingga kehidupannya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalau membawa zam-zam banyak, insya Allah di tanah air sudah ada zam-zamnya, cukup sesuai dengan yang ditentukan aja. Nanti beli di Indonesia, ya memang ada yang palsu, ada yang ketangkap, ya memanfaatkan momentum haji, orang-orang membuka bisnis yang curang dengan memasukkan air zam-zam. Jadi sebaiknya cari betul-betul yang asli sehingga bisa memberikan kepada tangganya atau kerabatnya atau saudaranya air yang kita yakini sebagai air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya khawatir kalau melanggar peraturan, nilai keberkahan airnya jadi berkurang. Ya kalau misalnya kurang, ya cari informasi untuk didapatkan di mana yang asli, itu asli terpercaya, sehingga bisa nanti keinginannya untuk memberikan kepada sanak familinya sebagai tanda pulang haji yang mau. Ya kalau air zam-zam kan seperti air mineral yang dikasih banyak-banyak, ya cukup ya satu slot kecil, paling tidak dia awali dengan doa, ya karena mungkin saja ada yang tidak tahu cara minum air zam-zam, diawali dengan doa, maka disampaikan berdoa dulu sesuai dengan keinginannya, ya. Jadi tidak hanya disuguhkan. Nah, sebagian yang tahu ya pasti akan berdoa dulu, tapi sebagian yang tidak tahu ya dikira sekedar air oleh-oleh gitu ya, bukan air oleh-oleh tapi air keberkahan yang diharapkan kita awali dengan hajat kita kemudian minum. Saya kira itu cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan Kamis mendatang dengan fikih korban sesuai dengan urutan dari
Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita iri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa